أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam ini kita dapat hadir kembali dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dapat memahami dan mengamalkannya. Setelah itu dapat pula kita mendakwahkannya kepada orang lain. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hingga saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah, sehingga disebabkan kita sehat, disebabkan nikmat Allah berupa kesehatan, kita tidak ada uzur untuk tidak hadir di dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk istiqamah, teguh pendirian, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Kita tahu bahwa dalam beribadah kepada Allah, dalam istiqamah taat kepada Allah, banyak sekali gangguannya, baik gangguan yang zahir, yang nampak secara nyata, maupun gangguan yang tidak kita lihat namun kita rasakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kita masih disarikan dari kitab Talbis Iblis. Malam ini kajian kita akan mengambil bab Talbis Iblis alal awam, talbis iblis terhadap orang awam. Kita tahu makna talbis, izharul batil fi suratil haqq, izharul batil fi suratil haqq. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam rupa al-haq, kebenaran. Dia sebetulnya batil, tapi dianggap sebuah kebenaran dan ditampilkan. Talbis iblis terhadap orang awam. Apa yang dimaksud dengan awam? Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, di antara makna orang awam adalah
orang kebanyakan. Tentu kalau kita lihat dari definisi-definisi dalam ajaran Islam, lebih kurang makna orang awam adalah orang muslim biasa, orang muslim yang tidak sampai kepada derajat ulama, derajat mufti. Orang muslim, kebanyakan orang muslim pada umumnya. Tentu juga bermakna awam adalah orang-orang yang tidak tahu, ya, orang-orang yang tidak tahu. Dalam hal ini, dalam pembahasan kita dan kaitannya dengan talbis iblis adalah awam dalam urusan agama. Karena bisa jadi seseorang cerdas dalam urusan dunia, tapi awam dalam urusan agama. Semoga kita bersemangat belajar, bersemangat menuntut ilmu syar'i, bersemangat hadir dalam majelis ilmu, agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang awam dalam urusan agama. Tentu awam yang dimaksud di sini al-jahlu. Al-jahlu kalau diperhalus bahasanya akan ketidaktahuan. Ya, orang yang tidak tahu banyak tentang urusan ajaran Islam atau agama Islam. Imam Ibnul Jauzi mengatakan pada bab ini, qad bayyana anna iblisa innama yaqwa talbisuhu ala qadari quwwatil jahli wa qad aftana fima futina bihil awam. Kata beliau, sungguh kita sudah menjelaskan sesungguhnya iblis menjadi kuat talbisnya terhadap seseorang sesuai kadar kejahilannya dalam agama, dan dia telah menimbulkan fitnah terhadap orang awam. Artinya disebabkan kejahilan kebanyakan manusia, maka kejahilan mereka itu dimanfaatkan oleh iblis, menjadi santapan iblis, ya, menjadi lahan proyek iblis. Sebagaimana di awal juga beliau menjelaskan bahwa manusia ini dibekali oleh Allah dengan akal. Akal itu ibarat matahari, akal itu ibarat mata, syariat ibarat matahari. Maka jika mata digunakan sesuai fungsinya, dia akan bisa melihat matahari dengan jelas. Maka jika akal digunakan sesuai fungsinya, dia akan dapat memahami syariat. Tetapi kebanyakan di antara manusia, mereka membuta-butakan matanya tentang kebenaran syariat. Ya, mata mereka melek, tapi mereka membuta-butakannya terhadap syariat Allah. Beliau mengatakan sungguh syaitan atau iblis telah membuat fitnah besar terhadap orang awam dengan memanfaatkan mereka, yakni menjadikan orang awam itu
sebagai orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Kata beliau jumlahnya sangat banyak, tidak mungkin untuk disebutkan semuanya kecuali yang pokok-pokok. Dan di antara usaha iblis terhadap orang awam adalah dia akan mendatangi orang awam seraya bertanya atau membisikkan sesuatu. Dia akan datang kepada orang awam, digiringnya pemikiran orang awam untuk memikirkan zat Allah. Dan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu ditanamkan keraguan-raguan. Allah itu memang ada atau tidak ya? Allah itu memang pemberi rezeki atau tidak ya? Allah itu memang yang maha menyembuhkan atau tidak ya? Allah itu memang kuat atau tidak ya? Ditanamkan, dilintaskan kepikiran orang-orang awam pikiran-pikiran seperti itu. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hal demikian telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'aluni hatta taqulu hadza Allah khalaqana faman khalaqallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian bertanya kepadaku sampai kalian mengatakan kita diciptakan oleh Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Jadi digiring manusia untuk bertanya seperti itu. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fa wallahi inni lajalisun yauman idh qala li rajulun min ahli al-Iraq hadza Allahu khalaqana faman khalaqallah. Berkata Abu Hurairah, demi Allah, sesungguhnya aku duduk pada suatu hari dan saat itu datang kepadaku atau berkata kepadaku seseorang dari Irak, kebangsaan Irak. Dia berkata, Allah adalah pencipta kita. Terus siapa yang menciptakan Allah? Qala Abu Hurairah, faja'altu, maka Abu Hurairah mengatakan, aku jadikan telunjukku menutup telingaku. Artinya ketika orang dari Irak itu berkata seperti itu, beliau tutup telinga beliau dengan ujung jarinya. Thumma, kemudian kata beliau, sehtu, aku berteriak. Artinya apa? Abu Hurairah, beliau tidak mau mendengar perkataan itu. Beliau tutup telinga beliau dengan jarinya, kemudian beliau menolaknya dengan berteriak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau sabdakan, yakni tentang bagaimana iblis membisikkan kepada orang awam
sebuah pertanyaan yang mengantarkan kepada keraguan-raguan dan kepada sebuah pemikiran yang tidak patut untuk dipikirkan. Maka Allahul Wahidul Ahad, Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, As-Samad, tempat kita menggantungkan segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak satu pun yang serupa atau setara dengannya. Jadi salah satu peristiwa yang akan dialami oleh orang awam adalah, sekali lagi dalam hal ini kita bicara orang awam dalam urusan syariat, karena dalam urusan dunia bisa jadi dia orang hebat, dalam ilmu dunia dia orang hebat, tapi dia awam dalam urusan ajaran Islam, maka dia akan menjadi sasaran empuk iblis untuk dibisikkan kepadanya perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Wa bi isnadin an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqak, fayaqul Allah, fayaqul wa man khalaqas samawati wal ard, fayaqul Allah, fayaqul man khalaqallah, fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalika falyaqul amantu billahi wa rasulih. Dengan sanad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan akan datang kepada seseorang di antara kamu seraya berkata, siapa yang menciptakanmu, atau bertanya, siapa yang menciptakanmu? Maka orang itu akan menjawab, Allah. Kemudian dia berkata lagi, bertanya lagi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang itu akan menjawab, Allah. Kemudian dia akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Kata Nabi, jika engkau jumpai, atau jika seseorang di antara kamu menjumpai hal seperti itu, mendapat bisikan seperti itu, maka katakan, kata Nabi, amantu billahi wa rasulih, katakan aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya orang awam yang tidak mau hadir dalam majelis ilmu jika dibisikkan oleh iblis seperti ini. Ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Dijawab, Allah. Digiring lagi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dijawab, Allah. Terus dia giring lagi ke pertanyaan yang sangat menyesatkan. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Maka orang yang tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tidak pernah belajar baik membaca atau mendengar, saat itulah dia akan ragu dan bingung luar biasa. Nah, ketika kita hadir dalam majelis ilmu, ketika kita belajar ilmu syar'i seperti dalam hadis ini, kita akan dapat jawabannya. Jika ada di antara kita yang dibisikkan seperti itu, maka jawabannya amantu billahi wa rasulih. Maknanya aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Dan kita khawatir, pemikiran-pemikiran menyimpang dari sebagian orang-orang yang dianggap intelek tapi awam dalam urusan agama, sehingga iblis
menggiringnya sampai kepada tahap memikirkan siapa yang menciptakan? Allah. Begitulah nasib orang awam. Mau jadi orang awam, mau kita terus-terusan jadi orang awam yang pada akhirnya bingung. Nah, jadilah orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Maka ketika kita dibisikkan seperti itu, kita mendapatkan jawabannya. Siapa yang mengajarkannya jawaban itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak aneh saya menjumpai, seperti yang pernah saya jelaskan, satu bundel ilmu sesat, jorok, di mana dia mengatakan di dalam kemaluan laki-laki ada bibit Allah. Padahal di kampungnya dia dianggap sebagai orang alim. Coba bayangkan. Dari orang itu saya sita satu bundel catatan ilmunya yang menyesatkan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, mari kita angkat, kita robah, kita tingkatkan derajat kita dari orang awam menjadi orang yang belajar, menjadi orang yang mengetahui, berilmu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi sasaran dari penyesatan iblis laknatullah alaih. Imam Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa iblis itu sangat pandai mempermainkan akal dan perasaan kita gitu. Jadi jika kita tidak berbekal ilmu, maka sangat dikhawatirkan hidup kita akan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa gitu. Dia akan mempengaruhi orang awam kemudian agar tidak mau belajar. Dalam kitab ini, setelah saya hitung, ya, luar biasa tebalnya, ratusan halaman, membahas tentang kesesatan sufi. Karena memang sufi tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa orang-orang sufi mengumpulkan kitab-kitab para ulama, kemudian mereka kubur atau sebahagiannya mereka bakar karena mereka merasa tidak perlu kepada ilmu. Iblis membisikkan kepada orang awam, bahkan secara halus dan perlahan, untuk apa capek-capek belajar? Untuk apa sampai kehujanan dan menempuh jarak yang jauh untuk isi kajian, untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam kajian? Kan cukup mengidolakan seseorang, cukup idolakan seseorang, tiru semua perilakunya, tiru bagaimana amalannya. Artinya apa? Tiru semuanya, nggak usah tanya benar atau salahnya. Bahkan iblis akan menanamkan sebuah keraguan-raguan, atau bahkan keraguan-raguan itu berujung melawan Allah. Contoh,
seseorang dikasih oleh Allah ujian, ya, ketika Allah kasih dia ujian umpamanya berupa penyakit. Penyakit ini sudah diobati kemana-mana, tapi belum sembuh. Maka dibisikkan oleh iblis, percuma kan kamu berdoa, padahal kamu juga sudah sholat malam, kamu sudah bersedekah. Maka digiring orang awam untuk memprotes Allah. Ya Allah, engkau tahu aku kan rajin sholat, tapi kok aku yang dikasih musibah? Kenapa bukan tetanggaku yang tak pernah sholat gitu? Jadi orang awam akan digiring oleh iblis kemanapun dia mau, diplesetkan kemana-mana. Dia akan tanamkan ke dalam hati sebahagian manusia, sebagian kaum muslimin, tentu kaum muslimin yang awam ya, secara zahir kelihatan rajin beribadah, tapi saat itu iblis akan main dari cara lain, dengan cara lain. Kamu rajin sholat jamaah, bahkan hujan pun kamu pergi, nggak ada payung pun kamu rela basah-basahan, karena kamu tahu pahala sholat berjamaah di masjid. Tapi kenapa ya ekonomimu kok sulit? Tapi kenapa ya kamu nggak kaya-kaya? Padahal kawan kamu sama sekolah, dia sholatnya sekali Jumat, itu pun kadang-kadang, atau hanya 2 kali setahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi lihat betapa maju ekonominya. Akan ditanamkan keraguan-keraguan dan protes pada Allah. Terus bagaimana cara kita melawannya? Ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah. Rezeki adalah hak kita yang kita terima dari Allah. Dan rezeki itu tidak hanya berbentuk uang. Rezeki itu banyak. Bisa berupa anak, bisa berupa dapat jodoh, bisa berupa anak sehat-sehat semuanya, bisa berupa anak-anaknya sukses dalam pendidikan walaupun susah payah cari uang sekolah, anaknya sehat-sehat semuanya, sementara yang lain walaupun ekonominya mapan tapi anaknya banyak yang mendapatkan penyakit aneh-aneh. Jadi jangan kita mengukur atau kita hitung-hitungan dengan Allah. Ya Allah, aku kan sudah taat, tapi kok ekonomiku masih kayak gini. Tidak boleh. Kalau ada bicara seperti itu, berarti dia bicara berdasarkan bisikan iblis. Mau kaya mau miskin, ibadah kita tetap ikhlas lillahi ta'ala. Sampai-sampai, ini hati-hati ya, sampai-sampai si iblis itu menggiring orang awam. Ketika orang awam itu dikasih ujian oleh Allah, namun dia nggak selesai dari ujian itu, digiringlah oleh iblis. Kalau begitu, untuk apa lagi saya sholat? Toh saya nggak keluar juga dari kesulitan yang saya hadapi. Memang itu yang dia inginkan. Maka sungguh malang nasib orang awam
menjadi bulan-bulanan iblis. Dia akan giring seperti itu. Hati-hati juga terhadap wakil-wakil iblis di muka bumi melalui sinetron-sinetron. Contoh, padahal itu hanya hanya karangan semata, hanya sebuah kisah yang tidak asli, atau sekalipun asli. Seorang anak yatim perempuan tinggal bersama tantenya. Lama kelamaan dia menjadi dewasa. Kemudian suami si tante itu perangainya jahat. Maka si perempuan yang tadi berjilbab memohon pada Allah agar ditolong dari si om yang jahat. Merintih meleleh dia air matanya dalam berdoa, tapi tetap saja dia dinodai oleh si om yang jahat. Pada akhirnya si wanita muslimah yang tadi berjilbab membuka jilbabnya dan menjadi wanita liar. Begitulah kira-kira sebuah sinetron untuk merusak pola pikir dan akidah anak-anak gadis kita gitu. Intinya apa? Wakil iblis di muka bumi ya ingin membuat atau ingin mencapai sebuah tujuan, percuma berdoa, toh kamu juga tidak ditolong. Begitulah cara iblis menggiring orang awam. Percuma kamu berjilbab, akhirnya kamu ternoda juga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, wajib hukumnya setiap muslim mempelajari ilmu syar'i, termasuk di dalamnya ilmu syukur, sabar, tabah. Ketika kita berdoa pada Allah, kita hanya disuruh bersungguh-sungguh, tidak maksa-maksa gitu. Apalagi sampai protes. Nah, iblis digiringnya kita dalam berdoa memaksa. Deh ya Allah, udah seminggu sholat malam gak henti-henti, gak dikabulkan juga, gimana nih ya Allah, apalagi salah aku ya Allah. Ada orang yang keluh kesah seperti itu. Deh ya Allah, mengapa nakmu dagih penyakit itu agih kambo, marah ambo. Untung itu dia karena apa? Kalau dia apa hancur kampung kau dia apa? Mengamuk apa gitu. Kalau anak apa itu cukup dia berteriak-teriak saja di rumah. Kalau apa dia Allah penyakit muda itu cair rumah orang. Diprotesnya, ya Allah, mangga anakmu dia muda ku agen kampung. Astagfirullah. Begitu cara iblis menggiring orang awam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita dibisik-bisikkan oleh iblis atau dimasukkannya ke dalam pemikiran kita, pemikiran-pemikiran seperti tadi itu, maka cepat atasi dengan zikir. Zikir apapun, istighfar boleh, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan kasih kesempatan untuk iblis semakin menjerumuskan kita. Maka dengan demikian jamaah, hendaklah kita senantiasa berzikir. Jangan kasih longgar. Jangankan orang awam, orang yang sudah berilmu pun bisa dipelesetkan ini.
Di antaranya diplesetkan kepada kesombongan. Sombong, angkuh, ujub gitu. Ia sudah hadir di kajian, alhamdulillah sudah paham, tapi ditanamkan keangkuhan di dalam hatinya. Kalau di kampung aku awak seorang nak ngaji nyalain lulai. Oh, itu salah satunya. Nalain sasek sadoy bro. Hati-hati. Kok ada orang bertanya, Allah berkembang kajian sunnah siko. Alhamdulillah, Allah awak seorang baru insyaallah awak ajak keluarga awak sesudah kok. Itu kan intonasinya beda. Tapi sebagian kita merasa atau bahkan dengan menepuk dada. Padahal dia tidak tahu ada orang lain yang mungkin kajian ke tempat lain sekampung dengan dia gitu. Jadi memang setiap saat kita digerogoti. Dan di antara bentuk-bentuk talbis iblis terhadap orang awam, sebagaimana tadi disampaikan atau dalam tulisan ini disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi, sangat banyak sekali yang menjadi korban di antara orang awam, menjadi korban penyesatan iblis disebabkan keawaman mereka. Tidak mungkin disebut semuanya kata beliau karena saking banyaknya, tapi kata beliau akan beliau sebutkan beberapa yang sangat menonjol. Yang pertama, talbis iblis terhadap orang awam. Talbis iblis terhadap orang awam dengan mengutamakan orang-orang zuhud daripada ulama, mengutamakan orang-orang yang zuhud, orang-orang zuhud. Jadi gini, kita kalau mampu beli kendaraan, kita beli. Kita kalau mampu membeli pakaian yang bagus, kita beli karena mampu, tidak terlarang. Bahkan kendaraan itu, pakaian yang rapi yang bagus itu bahkan diperintahkan untuk dipakai beribadah ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan-perhiasanmu, tentu diantaranya pakaian yang bagus, ketika ke masjid. Atau kita mampu membuat rumah yang bagus, tidak masalah. Jadi akan ada talbis dalam hal seperti berikut. Ada orang yang secara zahirnya mampu, tapi perjalanan 2 kilo dia ke masjid jalan kaki, padahal dia ada mobil, ada motor. Walaupun hujan, dia basah-basah. Kemudian ada ulama punya mobil, dia ke masjid pakai mobilnya. Di sini iblis bermain. Benar-benar salut sama orang yang zuhud tadi. Dia mampu, tapi dia jalan kaki 2 kilo pergi sholat jamaah ke masjid. Nggak kayak orang yang dianggap ulama itu, ya iyalah cepat sampai ke masjid karena dia punya mobil. Tipis ya, tipis. Paham nggak kira-kira contohnya tuh? Paham kita contohnya? Ya, yang satu orang mampu, tapi dia menzuhudkan dirinya, atau dia mampu pakai pakaian rapi, tapi dia pakai pakaian berjahit gitu, yang sobek-sobek, tambal-tambal gitu. Kemudian dia secara fisik dia kuat, tapi dia jalan dilemah-lemahin badannya.
dibungkuk-bungkukin, bahkan mungkin tidak perlu pakai tongkat, dia pakai tongkat gitu. Sementara ada ulama, masya Allah tegar, dia jalan tegar, atau kalaupun ada kendaraan dia pakai kendaraan, maka dibanding-bandingkan. Padahal yang tadi ini hanya orang awam, tapi nampak rajin beribadah. Sedangkan yang satu lagi, semua orang tahu dia ulama, maka dibandingkan. Kalau begitu kayaknya lebih baik, lebih utama di hadapan Allah orang yang zuhud ini, rela sampai naik betisnya berjalan kaki jauh, bahkan basah-basahan berjalan kaki ke masjid. Enggak kayak ulama tuh yang hidup dengan kemewahan. Nah gitu lebih kurang ya. Jadi talbis iblis terhadap orang awam dalam hal mengutamakan orang zuhud daripada ulama. Padahal apalagi zuhudnya zuhud yang dibuat-buat ya. Kita sambung selesai sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita teruskan talbis iblis terhadap orang awam. Iblis menjadikan orang awam lebih mendahulukan atau mengutamakan orang zuhud terhadap ulama. Apalagi seseorang yang zuhud itu atau menampakkan kezuhudan padahal dia atau bahkan dia sendiri termasuk awam, tapi secara zahir dia nampak zuhud, maka iblis menanamkan kefanatikan kepada orang awam. Orang zuhud inilah, atau anggapan kepada orang awam bahwa orang zuhud ini lebih utama dari ulama gitu. Padahal yang betul yang mana? Allah memuji ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba yang paling takut pada Allah hanyalah ulama. Talbis iblis terhadap orang awam adalah, atau di antaranya, dijadikan orang awam puas dengan pemikirannya sendiri, dengan fatwanya sendiri. Jadi orang awam ini berfatwa sendiri, ini boleh, ini tidak boleh, tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama. Nah, sekarang kan zaman canggih, sekarang kan zaman modern, kita bisa memutuskan sendiri tanpa harus bertanya pada ulama gitu. Dipermainkan oleh iblis, sehingga dalam urusan beragama dia mengandalkan fatwa pribadinya, padahal dia bukanlah orang yang patut berfatwa, walaupun untuk dirinya. Yang semestinya ketika dia ragu, ketika dia ingin memutuskan sesuatu dalam urusan agama, dia harus bertanya kepada yang ahli, kepada ulama. Hati-hati sikap-sikap seperti ini, tidak mau merujuk kepada ulama tapi memutuskan sendiri. Di antara talbis iblis terhadap orang awam adalah puas terhadap fatwa diri sendiri. Selanjutnya, di antara bentuk talbis iblis terhadap orang awam adalah
menghina ulama, menghina atau mencela ulama, sungguh sangat aneh. Orang yang tidak faham agama, bahkan mungkin tidak pernah belajar agama, bahkan mungkin hanya dengar-dengar, atau kalaupun belajar hanya sekilas, tapi dia sangat berani merendahkan ulama gitu. Yang paling ingat dan berbekas dalam pikiran saya, ya kita kan sekarang tidak bisa pula menghindar dari media sosial. Di salah satu grup di media sosial, di sana dimunculkan tulisan Syekh Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ada orang yang komen di bawah, dia nggak berilmu, dia hanya punya modal telunjuk atau jari. Dia katakan, oh si Albani si tukang jam itu ya, oh si Albani si tukang jam itu ya, si tukang reparasi jam. Kan memang pekerjaan Syekh Albani untuk mencari nafkah, beliau tukang reparasi jam, servis jam. Tapi lihat narasi orang yang menghina, ya, meremehkan. Kemudian lagi yang sangat membekas dalam ingatan saya sampai sekarang, ada orang yang menghina Syekh bin Baz di media sosial. Lihat tuh, ulama yang buta katanya. Di muka bumi saja sudah dibutakan matanya oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Padahal saya tahu, alhamdulillah, pada musim haji tahun 1995, saya bersama beberapa orang mahasiswa asal Indonesia dapat izin untuk satu komplek perkemahan, atau diizinkan masuk ke dalam komplek perkemahan Syekh bin Baz di Mina ketika pelaksanaan ibadah haji. Kemudian kita hadir dalam majelis beliau. Saya saksikan langsung sebagian saudara-saudara kita yang buta masih kelihatan biji matanya, masih bisa berkedip. Beliau seperti hanya lubang atau sedikit saja mata beliau gitu, ada celah gitu. Tapi ketika beliau ditanya tentang ilmu agama, tentang sebuah permasalahan dalam agama, Masya Allah, jawabannya seperti perpustakaan berjalan. Meluncurlah ilmu, jawaban dengan dalil yang luar biasa. Kemudian kami tanya bagaimana cara Syekh itu belajar. Ada seorang membacakan kitab kepada beliau, seperti kitab Talbis Iblis, dibacakan full mulai dari judulnya, kitab Talbis Iblis lil Imam Abil Faraj Abdurrahman Ali bin Al-Jauzi, risalah doktorah. Semua yang dibaca pindah semua ke dalam otak beliau, seperti dituangkan air dari teko ke dalam gelas. Awak matu tarang-tarang tapi pakaknya luar biasa. Setahun di pondok tahfiz tidak hafal satu juz. Pandai pula menghina ulama. Baca Al-Fatihah aja nggak lurus.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pandai pula menghina ulama. Astagfirullah. Bacaan Qur'annya saja belepotan, tapi berani menghina ulama. Hanya sebatas punya modal jari di media sosial. Talbis iblis terhadap orang awam adalah dijadikannya orang awam merendahkan ulama, dijadikannya orang awam menghina ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita pandai-pandai ukur diri. Jangan kita sok-sokan, apalagi sampai merendahkan ulama sekaliber dunia. Ini luar biasa. Ini Imam atau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau memang tidak mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, tapi diangkat jadi guru besar di universitas kelas dunia. Di mana? Di Universitas Islam Madinah. Coba ada bisa ukur dengan logika. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tidak pernah mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa di bangku kuliah, tidak bergelar doktor, tidak bergelar MA atau doktor. Akan tetapi beliau diangkat jadi guru besar di Universitas Islam Madinah. Hasil karya beliau berupa tulisan-tulisan memenuhi rak-rak buku perpustakaan terbesar dunia di kota suci Rasulullah, Madinah Al-Munawwarah. Coba kita ukur dengan akal. Benar-benar di luar akal kita, ya. Nah, kalau begitu kemampuan beliau melewati orang-orang yang bergelar doktor-doktor atau profesor sekalipun. Tapi ada orang yang menghina beliau, merendahkan beliau. Maaf, kita punya presiden, kita punya menteri, wakil presiden. Kalau sopannya kan kita sebut bapak presiden, bapak wakil presiden, bapak menteri, kan gitu. Tapi coba kita panggil si anu, si fulan, apalagi dengan intonasi yang, apalagi diikuti dengan cipiran, dengan gestur tubuh merendahkan, menghinakan. Dan begitulah talbis iblis terhadap orang awam. Dijadikan mereka suka merendahkan ulama, padahal ulama adalah hamba yang dipuji oleh Allah, dimuliakan, bahkan dianggap oleh Allah paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah. Ulama yang telah menghabiskan umurnya menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, direndahkan. Saya sering berdiskusi bahkan sampai malam dengan sebagian kawan-kawan kita yang terkesan sangat mudah meremehkan dan merendahkan ulama.
Bahkan dia mengatakan dengan mengatakan, apa tuh ulama duduk-duduk saja di masjid. Lihatlah kami ini. Gitu. Lihatlah kami ini berbuat untuk umat. Enggak kayak ulama yang duduk-duduk di masjid. Emangnya ulama kalau nyampaikan ilmu duduk-duduk atau duduk menyampaikan ilmu? Beda ya, duduk-duduk mungkin bersandar, mungkin tegak kaki sebelah, mungkin sambil mengunjulkan kaki, itu duduk-duduk namanya. Hah? Ada yang terbangun? Masya Allah. Begitulah orang awam. Digiring oleh iblis kemana saja. Talbis iblis terhadap orang awam. Selanjutnya diantaranya, dia pengaruhi seseorang atau orang awam agar terbiasa untuk bermaksiat. Jadi begini caranya, ini urusan saya, bukan urusan kamu. Saya mau jadi durhaka, saya mau tenggelam dalam maksiat, itu urusan saya. Jadi enggak usah nasihati saya. Adakah kita jumpai orang seperti itu? Banyak. Enggak usah sok-sok menasihati, kata mereka. Biarkan aja saya. Ya memang saya ahli neraka. Saya udah kapling satu tempat di neraka, katanya. Saya sudah beli tiket ke neraka. Itu talbis iblis itu terhadap orang awam. Membiarkan atau minta dibiarkan dirinya tenggelam dalam maksiat. Dosa-dosa saya kan bukan Anda yang nanggung, katanya. Padahal maksiat dia itu kalau dia teruskan, apalagi berkaitan dengan kedurhakaan kepada Allah, kesyirikan, membuat perilaku aneh, justru perangainya itu bisa menyebabkan datangnya bencana besar. Ini hari ini nih, laki-laki bergaul dengan laki-laki, perempuan bergaul dengan perempuan, kemudian minta diakui, itu hak asasi kami senang begitu, gak usah diganggu-ganggu, katanya. Itu justru mengundang bencana besar. Itulah talbis iblis itu terhadap orang awam. Mereka ingin diakui keberadaannya walaupun dia dalam lumpur maksiat. Bahkan sekarang lihat, sekarang orang kan berani sekarang bikin video tentang kejelekan dirinya. Nanti ditonton oleh 2 juta orang, berapa ratus juta dia dapat sebulan ini. Ya. Dengan ketawa-ketawa dia membicarakan kejelekan dirinya, kehinaan dirinya. Dengan ketawa-ketawa dia menceritakan bahwa dirinya jadi pelacur dan lain-lain. Enggak ada lagi malu. Begitulah talbis iblis terhadap orang awam. Biarkan dia, beri dia kebebasan, mau maksiat mau taat itu hak dia. Tapi sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, bila dibiarkan, itu yang menyebabkan datangnya bencana. Kalau kita nasihati, suka-suka saya, kebal nasihat. Saya masih ingat seorang cucu bertanya kepada atau mengatakan kepada neneknya, "Nek, udah sholat asar belum? Ini udah hampir sore nih, Nek. Udah jangan ceramah di sini, kalau mau ceramah sana di masjid," gitu. Biarin aja saya mau sholat mau enggak, bukan urusan kamu, gitu. Kan ada orang yang ketika kita kasih nasihat, karena kita melihat bahwa nyata-nyata dia melakukan sebuah kesalahan,
Kalau pepatah Minang, alah lunak gigi daripada lidah lah, dengan metode-metode yang bagus awak sampaikan. Maka dia jawab, suku-suku orang lah, ndak usah lu sok-sok menasihati, jangan munafik lah. Kalau kita teruskan, ya udahlah, jangan ceramah di sini, ceramah sana di masjid. Artinya dia minta diakui kebebasannya sebagai ahli maksiat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan dari saya, kalau begitu enak jadi orang awam? Tidak enak. Alhamdulillah, sebab kita akan diperbudak oleh iblis. Kita akan digiring kepada perilaku-perilaku tidak terpuji. Kalaupun secara tampilannya nampak orang taat, tapi tetap saja dimanfaatkan oleh iblis. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita usahakan semaksimal mungkin untuk hadir majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis para ustadz kita, agar setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena iblis tidak tidur, dia selalu mengintai dan memanfaatkan detik demi detik waktu kita untuk dipelesetkannya. Dia akan selalu ikut dalam urusan kita. Kalau kita dalam musibah, ditambah berat sama dia, ditambah semakin pedih sama dia. Jika kita berbuat baik pun, dijadikannya kita berlebih-lebihan, atau bahkan dijadikannya kita ria. Selalu saja dia ikut dalam urusan kita. Maka ketika kita memahami ilmu syar'i, insya Allah kita punya penangkal-penangkalnya, punya batasan-batasan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dia membisikkan kita untuk sebuah maksiat, apalagi sampai melakukannya, maka cara terbaik adalah segera bertaubat, astagfirullah, sadar, menyesal, iringi dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha, kata Rasulullah. Ikuti perbuatan buruk kita dengan amalan yang soleh yang banyak, sehingga amalan soleh itu menutupi kesalahan-kesalahan itu. Ketika kita mengetahui ada ulama, maka ulama pun kan manusia yang tidak luput dari dosa atau kesalahan. Jangan kesalahannya yang kita ungkit, tapi ambil ilmu darinya. Karena jika ada ulama yang salah, ulama yang lain yang akan meluruskannya, bukan kita. Apalagi kebiasaan kita ngadu-ngadu ulama itu. Kata ulama itu, kata ulama ini begini. Terus mana yang benar? Jawabannya bukan itu. Terus kamu yang salah itu. Ulama kalau keliru, ada ulama yang lain yang meluruskannya. Kenapa kita yang membetulkannya gitu? Karena kita tidak mampu, kita pelajar. Ketika kita, karena bisa jadi kita dalam taraf awam, namun kita sudah mulai belajar. Ketika dibisikkan oleh iblis, tuh lihat si anu tuh, ya, dia rajin sholat, tapi lihat dia sangat sederhana walaupun dia mampu. Tapi si itu jelas-jelas dia ustadz, tapi tokonya 5. Emang salah ustadz buka toko. Ustadz buka toko karena anaknya banyak. Ya, ustadz buka toko, buka usaha bertani untuk nyekolahin anaknya karena sekolah mahal. Ya, jadi kadang sebagian orang menilainya keliru dan hanya memandang dari satu sisi saja. Tidak masalah. Ada ulama punya usaha bisnis, apa salahnya?
Justru kalau ulama yang punya usaha bisnis, tentu bukan beliau yang terjun langsung, nanti dari hasil-hasil usahanya bisa jadi sebagian besar untuk kepentingan kaum muslimin. Karena sebaik-baik harta yang ada di tangan kaum muslimin. Nah, tapi iblis membisikkan, tuh katanya ulama tuh, lihat tuh. Ya wajarlah ulama yang punya banyak karangan kemudian diminta oleh berbagai perpustakaan, Syekh, bagaimana kalau kitab Syekh kita cetak dan disebarkan ke seluruh dunia? Maka bisa jadi miliaran hasilnya, hasil penjualannya gitu. Ya wajar kalau ada para ulama kita yang duitnya banyak gitu. Tidak keliru, tidak salah. Tapi iblis, lihatlah tuh, katanya ulama tapi hidupnya mewah, katanya ulama tapi makan kambing guling. Sementara si anu lihatlah makannya ikan teri terus, padahal mampu beli kambing guling. Jadi begitu cara. Terus bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, mereka jika punya usaha itu untuk ma'isyahnya, untuk kehidupannya, untuk memenuhi kewajiban terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Terus orang yang tampilannya zuhud belum tentu dia betul-betul zuhud, karena bisa jadi zuhudnya dibuat-buat gitu. Kemudian fatwa, kalau kita dibisikkan untuk mengambil kesimpulan sendiri walaupun itu salah, maka cara melawannya adalah sadar bahwa apa yang aku lakukan, yang aku putuskan adalah salah. Maka kembali kepada petunjuk para ulama, jawaban para ulama yang mendasari jawaban mereka berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian merasa bebas untuk bermaksiat, bebas untuk bermaksiat. Ingat mati. Misteri paling dekat di depan kita adalah kematian. Orang soleh selama hidupnya, kemudian jarak dia dengan surga hanya 1 jengkal, dia melakukan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal, tapi yang 1 jengkal itu saat itu dia berbuat maksiat, maka mati dalam keadaan bermaksiat, masuknya kemana? Ke neraka. Ahli maksiat mungkin dia ingin berlepas dari maksiat, tapi belum saja berubah sehingga jaraknya dengan neraka sudah 1 jengkal. Tapi dalam 1 jengkal itu benar-benar dia bertobat. Kemana dia dimasukkan oleh Allah? Ke dalam surga. Jadi jangan merasa bangga dengan maksiat kita, karena bisa jadi setelah itu langsung mulutnya tidak bisa lagi dirapatkan karena ternganga ya. Betul ternganga. Tangango semina. Kan ada orang yang udah nggak balik lagi, langsung aja matiin. Bangga, kayaknya bahagia, menyebutkan, mengungkapkan aib-aib dirinya di depan umum. La ilaha illallah, memang nggak ada lagi rasa malu gitu. Adapun orang yang memiliki rasa malu, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan sembunyikan kesalahan itu, hanya Allah yang tahu. Setelah itu dia kemudian dia minta pada Allah supaya kesalahannya itu dimaafkan. Kemudian dia berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan itu, bertekad untuk tidak lagi bermaksiat gitu. Kemudian jika dibisikkan oleh iblis untuk menghina ulama, ukur diri kita. Kalau sudah jadi ulama besar, itu mustahil tidak hafal 30 juz. Kalau sudah jadi ulama besar kelas dunia, itu mustahil kalau tidak hafal ratusan ribu hadis Nabi. Mustahil pula tidak pandai bahasa Arab. Terus kita yang sama sekali nggak pandai bahasa Arab, kalaupun belajar bahasa Arab tapi masih salah baca kitab,
pandai pula, ringan pula lidahnya merendahkan ulama. Waduh, sungguh tak tahu diri. Maka pandailah kita ukur diri. Kita ini tidak layak menghina ulama. Jika ulama salah, biarlah ulama yang lain yang meluruskannya. Terus mana yang lebih utama, orang zuhud dibanding ulama? Ya ulama. Apalagi, dan jangan dikira ulama itu tidak zuhud. Zuhudnya ulama zuhud asli, bukan zuhud dibuat-buat. Semoga kita tidak tergolong ke dalam orang yang awam, yang betul-betul awam, sehingga kita menjadi santapan empuk iblis dalam penyesatan. Akan tetapi setidaknya kita menjadi orang-orang yang belajar ilmu, kemudian mengamalkannya dan berusaha setelah itu untuk mendakwahkannya. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat jelek, dan Allah memudahkan kita memahami agama ini sehingga meningkat derajat kita dari orang awam menjadi orang yang mengetahui, ya, orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu bila ada pertanyaan. Oh, ini tentang jamak qasar. Pembahasannya panjang dan perkataan para ulama banyak. Cuma saya mengambil pendapat, kalau sudah keluar dari kota tempat tinggal kita, dan diantaranya ada hadis yang menjelaskan, lihat ke belakang, kelihatan tak kampung kita, tempat kita tinggal. Kalau udah nggak kelihatan, berarti sudah boleh jamak dan qasar. Wallahu alam. Kalau selfie, kalau tidak salah, dalam pembahasan beliau, jarak 80 kilo. Perjalanan jarak 80 km baru dijamak dan qasar. Tapi ini luas. Perkataan perbedaan pendapat ulama dalam ini luas. Umpamanya kita tinggal di Kabupaten Solok, ketika kita mau ke Padang Panjang, kan udah lain kabupatennya itu, tanah datar, itu sudah boleh di qasar dan jamak. Gitu. Apa yang dimaksud dengan jamak? Solat jamak, penggabungan dua solat pada satu waktu. Jamak takdim, melaksanakan solat asar di waktu zuhur, itu jamak takdim namanya. Bagaimana caranya? Solat zuhur dulu 4 rakaat, baru solat asar 4 rakaat pada waktu yang sama. Artinya setelah selesai salam kanan dan kiri, mungkin ada jeda sedetik 2 detik, atau mungkin ada keperluan semenit 2 menit lebih kurang, kemudian langsung sambung dengan solat asar. Itu baru jamak. Tapi kalau qasar, jamak qasar, kita solat zuhur yang 4 dipotong jadi 2. Kita solat zuhur 2 rakaat, salam, kemudian setelah itu berdiri lagi, solat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim qasar. Paham ya? Yang 4 dipotong jadi 2, yang 3 nggak boleh jadi 1,5, apalagi yang 2 jadi 1. Hanya yang 4 dipotong jadi 2. Itu jamak, itu qasar ya. Gimana sholat 1,5? Subuh zuhur nggak ada. Jadi yang dijamak itu zuhur dengan asar. Kemudian jamak takhir. Tadi ambo kemari agak santai-santai gitu, nggak nancap gas. Tahunya sudah sholat maghrib aja gitu. Rencana kalau sampai di sini selesai udah salam imam, maka ambo mungkin masuk masjid hanya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat maghrib ambo akan ambo jamak takhir. Ketika azan sudah dikumandangkan, jamaah lain sholat sunat menunggu sholat isya, ambo bisa sholat maghrib dulu 3 rakaat, ambo agak-agak waktunya pas orang akan qomat baru gabung dengan
jamaah untuk sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Maghrib ambo laksanakan di waktu isya, tapi tetap maghrib dulu, jangan dibalik, isya dulu. Nah, masalahnya kalau kita ingin berjamaah ketemu sholat jamaah isya, kita belum maghrib. Apa caranya? Kita belum sholat maghrib, tapi ketika mau sholat di masjid orang sedang sholat isya jamaah, kita ingin gabung dengan jamaah. Gimana caranya? Padahal sholat kita kan 3, sholat orang yang ada 4. Kita ikut dari takbiratul ihram. Gimana caranya? Ketika kita sudah 3 rakaat, ketika kita sudah 2 rakaat, kita tahiyat bersama imam. Ketika sudah 3 rakaat, kita tahiyat sendiri dan tidak berdiri. Tunggu imam dan jamaah lain sampai tahiyat akhir. Jadi tahiyat kita panjang, karena rakaat kita cuma 3. Kalau ikut dari rakaat kedua, ya sudah, ikut aja sampai salam. Ribet, sulit, itu jarang-jarang terjadi seperti itu. Ya, ambulang balik. Kalau yang lain agak mudah dipahami, awak alun solat maghrib lain. Ketika sampai di masjid, oranglah solat isya. Awak ingin ikut solat isya berjamaah, maghrib alun lain. Padahal awak orang yang berhak jamak, ya, atau qasar. Maka awak ikut ke dalam jamaah solat isya, tapi bagi awak baru maghrib. Bagi orang yang solat berjamaah di masjid itu isya. Cuman mereka 4. Awak anda boleh ikut ampe-ampeknya doh. Ketikalah 3 rakaat, awak langsung tahiyat, tapi tidak putuskan, tidak langsung salam seorang doh. Tunggu jamaah, imam dan jamaah yang lain, salam bersama mereka. Jadi tidak tagak ada duduk-duduk awak seorang. Jadi besok kok nampak orang di sebelah awak tak tagaknya sama awak lain, kemudian nyo acungkan jempolnya, berhusnuzon lah bahwa dia sedang ikut sholat, tapi dia jamak takhir. Jangan nak kecen aliran sase ala tadi itu. Kadang aku kan capek-capek menuduh gitu kan. Nah, itulah diantara penyebab lapang hati, al-ilmu bil kitabi was sunnah. Kita faham tentang Al-Quran dan sunnah. Berarti kita tahu orang itu jamak. Nah, jamak, kemudian jamak selanjutnya maghrib dengan isya. Jika jamak takdim di waktu maghrib, selesai sholat maghrib 3 rakaat, kita salam, kemudian mulai takbiratul ihram untuk sholat isya. Silahkan mau 4 boleh, mau dipotong jadi 2 boleh. Jadi maghrib dan isya di jamak dan qasar jumlah rakaatnya 5. Maghrib 3, isya 2. Kalau lengkap 7. Maghrib 3, isya 4. Kemudian jamak takhir, kita lakukan maghrib di waktu isya, tapi tetap maghribnya dulu baru isya. Nah, ini bagi laki-laki. Jika kita mau jamak takhir, kita belum maghrib, sedangkan di masjid kita mau sholat, di situ sudah dikumandangkan suara azan, kita lihat ternyata jedanya masih panjang antara qomat azan dengan qomat, masih 5 menit, maka atau bahkan 3,5 menit atau 4 menit, itu insya Allah masih bisa sholat maghrib 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat sendiri, kemudian setelah salam atau mungkin ada jeda sedikit, kita menunggu muazin iqamat, maka ikut gabung sholat isya berjamaah. Wallahu alam, mudah-mudahan mudah dipahami.
Yang ambo tahu tidak disyaratkan tapi disunahkan. Boleh iqamat, boleh tidak. Cuman iqamat itu untuk mengomandoi, karena kadang kita ada berapa orang. Itu sudah ngerti mereka tuh Allahu Akbar berarti kita jamak langsung. Untuk memberitahu yang lain-lain agar ikut merapat, kita akan melakukan sholat jamaah. Adapun kalau sendiri, ya jadi dia ya, iya. Oh, kalau tiba di rumah sendiri. Oh, kalau sudah sampai di rumah sendiri tidak dikasar lagi, tidak boleh. Harus komplit. Ya, mungkin kita punya alasan di perjalanan. Makanya kalau berjalan, mudeko ya. Kalau kita kan awak tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Pernah ambo sekali melonggar-longgarkan waktu mudeko. Ambo maghrib di kebun teh. Dalam perencanaan awak, insya Allah bisa sholat isya di Padang, masih dapat jamaah di Indarwang, di Masjid An-Nur Syukur. Kiranya terjebak macet 7 jam. Pernah bangun itu terjebak macet 7 jam, rasuk keputuh pinggang ini. Nah, padahal kalau ambo berpegang dengan pendapat apabila tinggal ambo walaupun orang Alan Panjang tapi KTP ambo KTP Padang, ambo kalau pulang ke Alan Panjang ambo jamak kasar ambo. Walaupun kalau ambo sholat sendiri, kalau lata lambat dalam perjalanan, tapi kalau lebar suruh jamaah ambo ikut jamaah. Ya, pernah sekali ambo dak jamak. Ya, ambo sholat isya di maghrib di kebun teh kan ada masjidnya tuh. Kemudian dengan anggapan nanti sampai di Padang bisa sholat isya di Indarong, ternyata tenggelam di dalam kemacetan. Entah jam 2 kalau salah sampai. Awak ke salat sampai oto seketek-seketek berjalan, ada suatu kekhawatiran dan masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau sampai di rumah awak dari perjalanan, kembali ke posisi semula. Tamam, lengkap. Ya. Oh, sholat tarawih dan enggak, hadis Aisyah yang pernah saya baca atau Koya atau enggak belum jelas. Awal sholat itu di 22 dan ditetapkan untuk yang safar dan dikompletkan untuk yang tamam. Nah, itu kedudukan hadisnya gimana, Ustaz? Ambo cari dulu, Pak. Wallah. Yang qasar diutamakan untuk yang safar. Ditetapkan yang dua-dua ini untuk yang safar dan dikompletkan untuk yang tamam. Bukan yang tamam, yang mukim. Dikompletkan untuk yang mukim. Saya empat rakaat bisa kan dikompletkan untuk yang tamam gitu. Dan kembalinya ke yang dua-dua kan untuk yang safar. Maksud beliau nanti hadisnya kesohiannya ambo celik oleh, tetapi udah tahu maksud pertanyaan beliau. Kalau kita dalam safar itu utamanya kita jamak qasar. Jadi jangan dikomplitkan 4 gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi utamanya karena apa? Kan banyak sekarang orang main logika. Karena gini, Pak, dari Padang ke Jakarta kan cuma 1,5 jam naik pesawat, nggak ada letihnya, nggak ada apanya. Udahlah, saya sholat full aja lah. Tamam ya, 4 rakaat. Kamu pernah membaca pembahasan itu, berarti kita tidak menghargai hadiah dari Allah. Ya, hadiah dari Allah untuk orang safar adalah sholat 4 dipotong jadi 2. Jadi jatuhnya ke kurang adab kepada Allah. Sombong. Kurang adab kepada Allah. Berlakunya jamak dan qasar itu bukan karena pendek waktu yang ditempuh, tapi jauhnya jarak yang ditempuh. Sekiranya sekarang ada pesawat kayak kilat cut langsung sampai Jakarta, hanya seomongan cut gitu, tetap saja berlaku jamak qasar. Jadi agama ini tidak mengandalkan akal semata gitu.
Itu maksud beliau. Tapi hadisnya nanti pas kajian sekali lagi ya. Nanti kita bacakan redaksi hadisnya. Wallahu alam. Mana yang harus diutamakan, ikut korban atau bayar hutang? Bayar hutang. Pendek aja jawaban. Berkorban bisa, bayar hutang tak bisa. Bayar hutang wajib, berkorban sunnah muakkadah. Jalih kan? Apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud itu membatasi diri tentang kemewahan-kemewahan dunia, kegemerlapnya dunia gitu. Ya, tapi bukan dibuat-buat. Kan ada yang dibuat-buat. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Dulu Rasulullah dan para sahabatnya naik onta dan kuda karena memang saat itu itulah kendaraan favorit. Coba ada pesawat terbang di zaman Rasulullah, maka kita orang Indonesia akan melihat wajah Rasulullah. Ketika itu tidak perlu datang ke Madinah, Rasul mendarat di Soekarno-Hatta. Yang dikatakan zuhud itu tidak menenggelamkan diri dalam urusan dunia. Kalaupun inyo pakai oto gagah, inyo rendah hati. Ya. Kalaupun inyo sabana labiah, tapi inyo tidak merasa labiah, walaupun kenyataannya labiah, tapi inyo sanggup untuk bermewah-mewah. Ya, inyo sanggup untuk bersenang-senang, tapi dia lebih mengutamakan akhirat. Itu dikatakan zuhud. Ya. Ada yang punya Alphard di sekolah. Beda naik Alphard dengan hijab 1000. Alphard umpamanya harganya 1 miliar, hijab 150 juta baru bisa dibuat model Alphard. Agih kursi tawa-tawa sama lu nak apa beda ya. Kadang Alphard mana kajang sampai duduk kamu boleh pernah dijapui pakai Alphard? Masya Allah, nggak ada beda, sama sih. Betul, sama-sama tuh yo, nggak ada beda dong. Kok mabuk aja. Jadi yang zuhud itu adalah orang yang tidak menenggelamkan dirinya dalam gemerlap dunia, walaupun dia sanggup. Kalau punya pakai ada pada dirinya, ini tidak ada merasa tinggi-tinggi gitu. Biasa saja ini, dan tidak melalaikannya dari ibadah. Ya, awak kadang-kadang habis sehari dia, ini kadang tak mandi dalam sehari. Oto 3 kali mandi sehari. Habis hari mandian oto melap-lap tarik. Hubbul dunia. Jadi orang zuhud itu hubbul akhirah, orang cinta kepada akhirat. Mungkin dalam penampakan orang zuhud itu umpamanya di suatu kampung, kira-kira baju kini yang paling mahal bara. Ada yang berani mengatakan bara harga baju ambo saya ngecek boleh. Ada baju ambo yang hijau bergaris-garis bentuk kain sarung. Itu hadiah dari Pak Cik di Singapura. Itu tadinya kain sarung. Ustaz, kita sekejap lagi nak hari raya. Jom kita pergi pasar.
saya nak belikan Ustaz kain sarung. Kan bahasa Melayu macam tu. Ustaz pilihlah mana Ustaz senang. Ambo ambil lah warna hijau tu. Pernah tak aku pasang Sarawaya? Kalau tak bergosok tadi tak bawa. Tahu tak berapa harganya? Harga bahan tu, bahan kain sarung tu. $70 Singapura. Kalau rupiah kan lebih kurang 730.000. Bahan saya baru. Ongkos jahitnya 150. Berarti kalau mau pakai baju itu berapa harga ya? 880. Hampir 1 juta. Itu dah nyagi orang kok di Bali seorang mau fikir juga. Jadi yang dikatakan tidak zuhud untuk makan anak, saya uang sekolah anak lo bayar lah. Amo bali baju model itu tak zuhud itu. Tapi dak nyagi ba anu lae ahlan wa sahlan, selamat datang kan gitu. Dapat paham awak gini bayangan zuhud tu kayak apa? Mungkin bos awak bayang-bayang sepanjang badan. Dalam urusan dunia bayang-bayang sepanjang badan. Akan tetapi dalam akhirat lebih panjang bayang-bayang daripada badan. Kita beragama sesuai dengan pemahaman masing-masing. Apakah ini termasuk penyesatan dari iblis? Iyalah. Sebab beragama itu sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau melalui pemahaman nak masing-masing, beko seorang madok kemudian seorang kailia. Bagaimana itu? Sabeknya menganggap Allah ada di mana-mana. Bantu Allah dia orang solat jemaah imamnya cek, tapi na jemaahnya madok ke mana-mana. Pas ruku itu beradut-adut. Itulah gambaran mudahnya kalau beragama sesuai dengan pemahaman seorang-seorang ini. Ya. Apalagi di kampung yang sangat ketek, hari raya beda-beda. Sampai 3 hari beda, sampai hari bagai. Jadi iblis menanamkan itu tadi, itu kan berkaitan dengan fatwa nama itu. Difatwakan untuk dirinya sendiri, suku-suku ambo, keyakinan-keyakinan seorang-seorang. Masya Allah, para ulama itu diagih oleh Allah, namanya Jawami'ul Kalim. Kata-kata pendek tapi maknanya dalam. Sekarang kan sedang ada usaha jadi seakan-akan agama Islam ini agama yang tidak toleransi. Alhamdulillah ambo dapat jadwal khutbah di perumahan dosen Unan. Jadi jamaah ambo tu profesor doktor gitu. Alhamdulillah ada jadwal ambo di situ. Kemarin hari Jumat khutbah ambo berjudul Islam agama nenek moyang manusia. Betul tak? Nenek moyang kita Adam dan Hawa, agamanya Islam. Jadi jangan ada orang mengatakan Islam pendatang di Indonesia, apalagi sebagai agama penjajah. Itu keliru. Nah, Nabi Adam dan Hawa bahkan 1000 tahun selama beliau hidup, semua manusia muslim. Nah, di zaman Nabi Nuh baru terjadi kekafiran besar-besaran. Sampai sekarang. Terus ada yang mengatakan, jangan katakan kafir. Syekh, jangan katakan kafir pada orang yang tidak seagama dengan kita. Kan dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin. Apa kata Syekh? Ayat itu adanya di surat apa? Al-Kafirun. Faham tak waktu? Syekh, jangan keceng kapi kau pada orang tak seagama jawab. Bagaimana itu? Kalau dalam Al-Quran tu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kata Syekh, ayat itu ada di surah apa? Surah Al-Kafirun. Tamano lah orang tanya, iyo ya. Jadi orang yang tak memeluk Islam, Allah yang mengatakannya sebagai kafir. Dan artinya bagus. Artinya
dia tertutup dari menerima ajaran Islam. Kalau dikatakan non muslim, muslim artinya orang yang selamat, dikatakan non muslim orang celaka. Nah, tapi apalah boleh dikata, ya kadang-kadang orang lebih suka dengan istilah yang dia sendiri tidak paham dengan istilah itu. Wallahu alam. Cukup kajian kita malam ini insyaallah. Oh ya, silakan. Maksudnya apakah itu merupakan kegiatan gerakan lain di luar gerakan sholat? Oh tunggu lo, ibu-ibu kan badannya, tangannya ketutup sama mukena. Kalau dibiasakan dan ada suatu kesengajaan, dikhawatirkan dia membuat gerakan di luar gerakan sholat. Tapi kalau spontanitas, ketika dia sujud di atas mukenahnya, insya Allah tidak masalah. Ya, ambo tadi anak ambo pagi-pagi lah keluar rumah. Jadi agak capek-capek sebab anak-anak libur. Nyo kalau tahu ambo ke pondok manuri. Tapasulah ambo nak pakai kaos dalam. Apalagi ambo mbok jaket, aku pasti ke pondok ini. Makanya ambo pakai sal dari kain sarung. Luar biasa dinginnya ke tulang pak, tidak pakai nak baju sampai segitunya. Maksud ambo tadi ketika sujud ikum jatuh ke sajadah, ambo di siku sujud ambo tadi itu mungkin maksud beliau. Kalau itu terjadi secara normal tidak masalah, tapi kalau ke sujud ambo betul itu berarti membuat sebuah gerakan di luar gerakan sholat, itu tidak boleh. Kalau ibu-ibu rasanya mungkin dia karena memang tangannya dibalik mukena, jadi ketika kedorong otomatis menjadi alas, tidak masalah untuk sholat. Makanya kata Nabi, di antara keutamaan aku atau keistimewaan aku dibanding nabi-nabi yang lain, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurak, dijadikan untukku tanah sebagai alat bersuci dan tanah itu tempat sujud. Mau sujud di tanah langsung silahkan, mau dialeh silahkan. Jadi mau pakai sajadah, mau pakai kain awak, tapi dia bukan merupakan suatu yang disengaja membuat untuk itu ketika awak sholat, sehingga bertambahlah gerakan awak di luar gerakan sholat. Jadi tidak masalah insyaallah. Ya, asalkan jangan merupakan sebuah kebiasaan yang lama-lama dianggap merupakan bahagian. Gitu ya. Ada lagi yang lain atau kita cukupkan? Ambo ingin menyarankan dan mengajak kepada jamaah sekalian, ambo petang ke Kota Rayu sekolah sajak itu baru tiba gini. Alun terlalu banyak nampak perubahan bangunan masjid leh. Nah, jadi bagi jamaah yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, perbanyak beli infak, ya, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Berlomba-lomba, ya, bahkan ambo mengajak mereka. Ambo beberapa hari yang lalu ketika di bank muamalat, ambo mencari orang nyotor pitih recehan 100-200 perak. Duit terserak tu kumpuan lah dapat sekilo tukan ke bank, ya, atau maksudnya kalau ndak buat kotak infak yang untuk recehan-recehan tu, ya. Ambo merasakan bagaimana beratnya membangun, tapi alhamdulillah mungkin karena masjid yang dalam tanggung jawab ambo ketek 10 kali 12 tapi 2 tingkat kadang aja nak. Alhamdulillah bangunan masjid kami lah 65%, mungkin sudah 67-68%. Ya, sementara masih jauh nampak ambo. Ambo mengajak ya kepada kaum muslimin untuk semakin bersemangat mengumpulkan infak dalam menyelesaikan masjid, ya, mudah-mudahan capek selesai. Kemudian juga memperbanyak doa. Ambo doa dan ambo minta pada Allah tapi pakai bahasa Arab. Allahumma arsil ilainal muhsinin liitmami bina'i masjidil mukhtar. Ya Allah, kirimlah kepada kami para donatur untuk penyelesaian pembangunan Masjid Al-Mukhtar. Sebab dalam sujud diutamakan memang awak berdoa pakai
bahasa Arab, walaupun awak bagian tidak mampu dibolehkan pakai bahasa awak, tapi dalam keadaan tidak sholat pun banyak berdoa, ya Allah kirim kepada kami para donatur supaya masjid kami cepat selesai. Kemudian kalau ada jamaah punya tetangga, punya kenalan di tempat lain, perkenalkan kepada mereka masjid tempat kami bermajlis, masjid tempat kami kajian tabang kalai bana di gak pandai menggales teh apa solat Jumatnya pasarnya hari Jumat itu ya, sehingga jamaah tu panuh sampai keluar. Jadi betul-betul mengharapkan capek andaknya selesai pengguna masjid. Karena awak jura orang berpitih bukan untuk pribadi awak minta, tapi perkenalkan kepada mereka masjid di kampung kami terbengkalai. Karena ada sebagian orang, mana tahu, karena ada sebagian orang ingin berinfak tapi tidak tahu kemana mau disalurkan itu. Ya, pernah dulu di Jakarta mau dapat perkataan seperti itu, kami mau berinfak Ustaz tapi nggak tahu kemana. Kalaupun tahu, ada pula keraguan-keraguan orang ini amanah atau tidak gitu. Ini begitu terus ya, selalu berdoa dan kita perkenalkan kepada yang lain bahwa kita sedang bangun masjid, dan ambo pun ikut mendoakan supaya Allah memudahkan urusan panitia, ya panitia pengguna masjid, supaya pembangunan cepat terselesaikan. Hanya kepada Allah yang Maha Kaya Raya kita minta, dan kita yakin Allah sangat mampu untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.